Assalamualaikum. Silakan disiapkan. Taid Kiamah. Takzim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin teman-temannya berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar SKI. Sebelumnya, siapa yang tidak masuk? Hafizah Mutiara sakit. Hafizah Mutiara sakit. Sakit apa, Nak? Demam. Demam ya. Ya, jadi sekarang memang lagi musim sakit. Ya, silahkan dijaga kesehatannya. Siapa yang piket hari ini? A. Sudah dipiketi tadi? Sudah bersih? Silakan dicek dulu di bawah mejanya. Ada sampah atau tidak? Silakan diambil dulu. Ya, hari ini kita akan membahas ya tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Silakan dibuka bukunya. Khulafa Ur-Rasyidin itu halaman 105. Ya, sejarah Khulafa Ur-Rasyidin atau ya Khulafa Ur-Rasyidin sebagai cermin akhlak Rasulullah ya. Jadi pembelajaran kita ya untuk hari ini itu adalah Khulafa Ur-Rasyidin sebagai cermin akhlak Rasulullah. Ya. Nah, dengan memahami pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Ada yang sudah tahu ada berapa Khulafa Ur-Rasyidin? Ada? Ada 4 ya. Nah, setelah mempelajari ini kita juga akan memahami atau kalian itu harus bisa pertama menceritakan berbagai prestasi yang dicapai oleh para Khulafa Ur-Rasyidin ya. Terus yang kedua, mengambil hikmah dari prestasi Khulafa Ur-Rasyidin dengan dikaitkan dengan perkembangan kondisi sekarang ini ya. Jadi kita setelah mempelajari Khulafa Ur-Rasyidin ini akan tahu apa yang telah dilakukan oleh khalifah pada saat itu dan kita bisa mencontohnya ya. Mencontohnya untuk perkembangan Islam kondisi saat ini. Ya, jadi itu pertama yaitu kita akan menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai. Ya. Terus membuat prestasi Khulafa Ur-Rasyidin. Ya. Ya, jadi tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, yang pertama adalah pengertian dan sejarah munculnya Khulafa Ur-Rasyidin. Ya, Khulafa Ur-Rasyidin ini adalah kata jamak dari khalifah. Ya, khalifah Ar-Rasyidin adalah yang mendapat
petunjuk. Nah, latar belakang dan sejarahnya yaitu Khulafaur Rasyidin ini ada setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, setelah Nabi Muhammad wafat, maka lahirlah Khulafaur Rasyidin atau para sahabat yang menggantikan Nabi, ya. Nah, jadi pada saat itu umat Islam terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin, ya. Kaum Ansor dan Muhajirin, ya. Kalau kaum Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah. Khalifah itu ada 4 orang, ya. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, ya. Nah, jadi dari keempat khalifah ini mereka mempunyai profil dan prestasi sendiri. Nah, dari itu kita akan mengetahui tentang profil dan prestasi dari para khalifah. Nah, silakan diperhatikan dulu video ini. Perjuangan Nabi sungguh tidaklah mudah, penuh pengorbanan dan pertumpahan darah. Bersama kesetiaan para sahabat, sosok yang tangguh, mulia dan hebat. Mereka bertaruh nyawa demi Rasulullah, dari para musuh Islam laknatullah. Sahabat terbaik sebagai pengganti Nabi, khalifah pemimpin agama ini. Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi dalam memimpin, meneruskan perjuangan Nabi dakwah ke penjuru bumi. Abu Bakar As-Siddiq, sosok wibawa yang disegani. Umar bin Khattab, gagah pemberani, sangat ditakuti. Utsman bin Affan, dermawan untuk perjuangan. Ali bin Abi Thalib, pintunya ilmu. Di dalam video tadi ada berbagai macam prestasi. Ada yang mau ditanyakan, boleh dulu. Silakan bentuk kelompoknya dulu, ya. Ya, ayo kelompoknya tadi. Ya, disatukan mejanya, disatukan 3. Nanti orangnya ke sini. Ini kelompok berapa? 1. Ya. Ayo cepat, Nak. Ini digeser kan? Ya. Gini aja langsung. Dirapatkan aja sini. Nah. Tulis dulu. Silakan kalian diskusikan tentang
Dengar kelompok di kelompok masing-masing. Yang pertama adalah prestasi dari Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Itu sesuai dengan kelompoknya ya. Kalau yang kelompok 1 itu tentang prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kelompok 2 yaitu Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib ya. Terus yang kedua yang perlu kalian diskusikan yaitu adalah hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Silakan ditulis. Ditulis di itunya tadi apa yang harus didiskusikan. Yang pertama adalah apa tadi? Prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya. Terus yang kedua adalah hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Dan kaitannya dengan perkembangan kondisi sekarang. Dan yang terakhir, mengaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan Islam kondisi sekarang. Nah, ini. Nah, nanti ya silakan kalian tulis juga di sini. Ini tentang Abu Bakar ya kan. Jadi Abu Bakar ini adalah orang yang seperti apa menurut hadis ini. Ditulis juga di situ ya. Ini kaitannya tadi. Ya kan? Kayak ini yang nomor 3. Ya. Tulis dulu. Ya, nomor 3. Kenapa? Hah? Kedua. Iya, maksudnya itu sesuai dengan kalian. Kalian kan apa? Prestasi Umar bin Abi. Nah, ini berarti prestasinya apa aja? Oh, di dalam itu. Iya. Oke. Iya. Ini sudah paham? Hah? Oh iya, yang ini nanti dimasukkan di kalian kelompok berapa? 3 yang ini. Yang Utsman bin Affan yang ini. Nah, ini ya kelompok ini berarti kalian membahas tentang Utsman bin Affan. Nah, di sini menurut Rasulullah Utsman bin Affan ini seperti apa? Sudah, Nak? Oh, siapa yang bacanya? Berdiri aja di sini, berdiri terus dibacakan hasilnya. Kan ini udah nulis. Nah, yang belum nulis siapa? Ya, berani. Oke. Ya. Sembari menulis ya, dengarkan kelompok 2 mau presentasi hasil diskusinya. Ya. Ya, silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kelompok saya yang berjudul yaitu kelompok 2. 1. Prestasi Umar bin Khattab melakukan peluasan dakwah Islam, menata administrasi dan keuangan pemerintahan.
Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 1 sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Sudah tadi mana 10 hasilnya? ingin membacakan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. 1. Memerangi kaum murtad Nabi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3, Utsman bin Affan. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Nomor 1 saya menjawab dan nomor 3 akan dijawab oleh Zifara. Nomor 1, prestasi Khulafaur Rasyidin. Jawab. Pada masa Utsman bin Affan, A. Membangun masjid Nabawi di Madinah. B. Usap pengumpulan dan penulisan Al-Quran. C. Membentuk angkatan laut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dikaitkan dengan masa sekarang. Jawaban. Membangun masjid di Madinah. Pada masa kepemimpinannya, Masjid Nabawi dibongkar dan dibangun kembali dengan ukuran yang lebih luas dan lebih indah. B. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani. Himpunan Al-Quran digandakan oleh Zaid bin Sabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Aslan, Abdurrahman bin Haris. Perluasan wilayah Islam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ayo tolong minta hasilnya. Ya, jadi tadi kalian sudah berdiskusi antar kelompok ya. Jadi untuk yang terakhir ini kita akan menghukum atau menyimpulkan dari hasil belajar kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah prestasi dari Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4 ya. Jadi pada masa Abu Bakar yang paling menonjol adalah perbaikan sosial masyarakat ya. Ya, masih banyak sekali. Terus yang terakhir yaitu prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan Islam kondisi saat ini ya. Yang pertama ya, jadi dalam bidang hukum. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Ya, jadi
dalam bidang pendidikan itu dari masa Khulafaur Rasyidin itu sudah banyak ya kemajuan ya yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi kalian sebagai generasi penerus Islam ya haruslah belajar dengan giat. Terus setelah belajar itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama kalian harus apa tadi? Bersifat amanah. Harus cerdas. Cerdas di sini maksudnya harus kreatif, berpikir yang maju. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Karena pada masa khalifah itu saja mereka sangat semangat ya, orangnya cerdas dan sebagainya. Ya, jadi setelah pembelajaran tadi ya, Ibu ada sedikit pertanyaan. Jadi nanti silakan yang bisa jawab silakan tunjuk tangan ya. Yang pertama, di bawah ini yang termasuk keteladanan yang dapat diambil dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah siapa yang bisa? Ya. Kedermawanannya. Benar? Benar. Ya, siapa namanya, Nak? Hijah, ya. Ada lagi? Berikut ini adalah prestasi yang telah dicapai oleh Abu Bakar, kecuali A. Perbaikan sosial kemasyarakatan, B. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, C. Perluasan wilayah Islam, D. Pembangunan Istana Khalifah. Ya, siapa namanya? Siapa namanya dulu? Keisha, apa jawabannya? Pembangunan Istana Khalifah. Ya, D. Pembangunan Istana Khalifah. Terus ya, nomor selanjutnya, penetapan kalender Islam menjadi kalender Hijriyah terjadi pada masa Khalifah. Siapa tadi yang baru Ibu jelaskan? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang tahu? Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab. Jadi nggak ada yang bisa jawab ya. Terus nomor selanjutnya, prestasi terbesar yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah, ada yang tahu? Iya, silakan. Perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam, ya. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan esai. Silakan sebutkan hikmah atau prestasi Khulafaur Rasyidin dikaitkan dengan perkembangan saat ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi bidang apa saja? Barusan di sini. Ya. Dalam bidang sosial dan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang sosial dan bidang pendidikan. Ya, tepuk tangan. Ada lagi, ada 6 tadi ya. Siapa namanya, Nak? Tapi Jelita. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dalam bidang hukum, sistem kekuasaan negara, sistem keuangan negara. Ya, dalam bidang hukum dan sistem keuangan negara. Ya, tepuk tangan. Siapa tadi namanya? Septian Putri Ramadhani. Septian Putri Ramadhani. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan dilihat yang lembar ini.
yang sudah Ibu kasih? Ada? Nah, pertama ada tugas kelompok. Ya, silakan nanti dikerjakan itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi ya. Yang hadis pertama itu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dijelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Terus lembar kedua, coba dilihat. Lembar kedua ada tugas individu. Ya, nanti lembaran ini silakan kalian salin di buku dan dikerjakan. Yang pertama bersedekah, pernah atau tidak? Ya, sering atau tidak? Kapan waktunya? Silakan. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi conteng kapan kalian bersedekah. Terus bersilaturahmi dengan orang lain. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat menghafal Al-Quran. Terus yang selanjutnya ada tugas individu. Sistem kepemimpinan, ya. Sistem sukses kepemimpinan. 1. Sistem monarki, parlementer, presidensial dan republik. Ya, jadi nanti itu silahkan dijelaskan. Nah, yang terakhir ada tugas kelompok lagi, yaitu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kalender Hijriah. Ya, yang Ibu katakan tadi, ya, misalnya bulan Muharram, tanggal 1 adalah tahun baru Islam. Terus tanggal 10 itu apa? Terus misalnya lahir Maulid Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal, gitu ya. Ditulis buat kolom kayak gini. Boleh sesuai kolom ini, boleh lebih. Kalau lebih baik. Itu sesuai kelompok, ya. Nah, terus ini ada soal pilihan ganda dan esai. Silakan dikerjakan. Ya, jadi itu tugas nanti per kelompok. Yang tugas kelompok dikerjakan kelompok, yang tugas individu itu ditulis di bukunya masing-masing, ya. Ya, Ibu rasa cukup untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu, ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dan Berdoa mulai. siapkan. Ista'in kama. Nasib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan.